tahu udah berapa tahun ya ada di dalam. Temuan cacing askariasis atau cacing gelang dalam perut pasien berusia 3 tahun diungkapkan oleh Ketua Staf Medis Fungsional Bedah Anak Dr. Subandi Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Jadi di sini kami akan memberikan sedikit materi edukasi tentang maraknya kasus cacing pita yang ada di Indonesia. Pasti kalian belum tahu apa itu cacing pita. Nah, di sini kami akan memberikan sedikit penjelasannya. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu cacing pita. Cacing pita atau Tania spp adalah parasit yang hidup di usus manusia. Jenis yang sering menyerang manusia. Kedua, ada Tania saginata atau parasit yang hidup dari daging sapi. Ketiga, ada Tania sodium. Itu biasanya ada dari daging babi. Ketiga, ada Tania asiatica dari daging hewan ternak tertentu, misalnya sapi atau pig hybrid dari Asia. Mengapa kasusnya banyak marak di Indonesia? Karena masyarakat Indonesia sering mengonsumsi makanan yang setengah matang seperti steak, daging, dan sate. Kurangnya higienitas, sanitasi buruk, makanan tidak dimasak dengan benar. Minimnya kesadaran kesehatan, banyak yang tidak tahu gejala cacing pita. Pengawasan pemotongan daging tanpa pemeriksaan medis. Bagaimana penularannya? Manusia makan daging sapi atau babi yang terinfeksi larva cacing pita dan tidak dimasak matang. Telur cacing pita juga bisa menular lewat makanan atau minuman yang terkombinasi tinta penderita. Setelah masuk, larva berkembang menjadi cacing dewasa di tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gejala. Nah, terkadang kita juga masih bingung gejala apa saja sih yang sering timbul pada penyakit tersebut. Di sini kita akan membahas gejalanya yang sering timbul, yang bisa kita lihat dari mual, diare, atau sembelit. Terjadi juga biasanya nyeri perut, perut kembung, dan juga berat badan turun tanpa sebab. Selanjutnya itu bisa dilihat juga nafsu makan kita biasanya berubah-ubah. Nah, selanjutnya terkadang juga sering keluar potongan cacing dari anus atau pases kita. Apa saja sih dampaknya bagi kesehatan? Contohnya, gizi buruk dan anemia, gangguan pencernaan kronis, risiko komplikasi berat pada saluran organ vital seperti otak, mata, dan jantung, menurunnya kualitas hidup dan produktivitas penderita. Bagaimana sih cara pencegahannya? Cara pencegahannya yaitu dengan cara masak daging sampai matang sempurna, jaga kebersihan tangan dan peralatan makan, minum air bersih dan matang, periksa kesehatan secara rutin jika ada gejala mencurigakan, pemeriksaan hewan ternak sebelum dipotong, dan edukasi masyarakat tentang bahayanya konsumsi daging setengah matang. Nah, ada beberapa upaya pemerintah dan masyarakat, yaitu yang pertama dari Kementerian Kesehatan melakukan kampanye makan daging matang dan pemeriksaan rutin. Yang kedua, upaya dari masyarakat yaitu meningkatkan kebiasaan hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang ketiga, yaitu upaya tenaga kesehatan seperti melakukan sosialisasi ke sekolah, ke pasar, dan juga tempat ibadah. Sedikit pesan edukasi, cegah cacing pita dengan pola makan sehat, daging matang, dan kebersihan diri. Jadi, Kesehatan kita